Pemirsa, apa yang akan dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab setelah berada di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif dan Ketua X 212 Kawal Jokowi Ma'ruf Rasman Nasution. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, apa tujuan Rizik Syihab datang Indonesia meskipun sudah keluar agenda-agenda yang akan dilalui oleh Rizik Syihab? Apa sih tujuan besarnya? Pertama, sebelum saya jawab, saya dan kami semua keluarga besar FPI, PA 212 dan GNPF mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari yang dinanti-nantikan oleh umat Islam Indonesia. Hari ini Allah kabulkan imam besar kami kembali ke tanah air dengan selamat, berkumpul kembali dengan umat Islam dan dengan keluarganya di Petamburan. Kemudian juga saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah bekerja sama, terutama kepada pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta yang telah memberikan akses kepada kita untuk bisa menjemput sampai ke dalam, sampai kemudian kita dikawal keluar, kemudian pihak kepolisian, pihak TNI membantu juga dalam pemulangan Imam Habib Rizik untuk urusan lalu lintas. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada umat Islam yang telah menjemput juga saya ucapkan terima kasih. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau ternyata ada kejadian-kejadian di luar dugaan kami, karena rasa rindu kangen umat yang begitu tinggi hingga ratusan ribu umat menjemput beliau. Jika ada kemacetan yang terhambat lalu lintasnya, sekali lagi kami mohon maaf kepada semua yang terdampak dari kemacetan. Baik, kembali ke pertanyaan saya, Pak Slamet, apa tujuan besar atau agenda besar dari Rizik Syihab kembali ke Indonesia? Jadi kan beliau cinta Indonesia, ya. Beliau orang Indonesia asli. Oleh karenanya, beliau sudah lama berjuang berdakwah di Indonesia, sehingga setelah beberapa upaya dilakukan untuk kembali ke Indonesia mengalami hambatan. Kemudian hambatannya tahun ini alhamdulillah beliau bisa lalui. Ya tentunya setelah tidak ada hambatan lagi, cekalnya sudah tidak ada, kemudian visa bisa diperpanjang, beliau bisa pulang ke tanah air. Tentunya tujuan utamanya ya berkumpul kembali dengan umat Islam, berjuang kembali dengan umat Islam untuk Indonesia yang lebih baik, untuk tegaknya Islam di Indonesia. Itu saya pikir tujuan beliau kembali ke tanah airnya. Ya, kita ke Bung Rasman. Bung Rasman, sejatinya kepulangan Rizik Syihab tidak ada persoalan, ya, tidak ada masalah saya kira. Tapi soal penyambutan yang masif oleh para simpatisan, apa catatan Anda hari ini? Pertama saya ingin sampaikan bahwa ini bukti bagi umat Islam seluruh Indonesia bahwa pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf sama sekali tidak pernah menghalang-halangi pulangnya Habib Rizik Syihab. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwa ada bahasa-bahasa yang dilontarkan seolah-olah Pak Habib Rizik Syihab akan melakukan reformasi akhlak dan lain-lain sebagainya, itu sah-sah saja sepanjang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Saya mengingatkan bahwa kepada Ketua X212 Pak Selamat Ma'arif bahwa Pak Habib Rizik Syihab sebagai warga negara, beliau juga jika masih ada persoalan-persoalan hukum yang harus beliau lalui, maka menurut saya Pak Habib Rizik juga harus taat hukum. Karena itu maka jangan nanti oleh karena ramai atau banyaknya penyambutan, banyaknya massa yang datang, maka proses hukum diabaikan. Itu justru akan melanggar hukum itu sendiri dalam konteks penegakan hukum secara normatif. Adapun penegakan hukum yang saya katakan tadi, misalnya X212 pernah menggelar demo atau pertemuan besar-besaran di Monas dan Istiqlal. Sampai 5-7 juta massa misalnya. Toh tidak ada yang di situ terganggu satu tanaman pun. Tapi kenapa hari ini misalnya banyak motor-motor yang masuk ke jalan tol? Seharusnya menurut saya bahwa pihak penyelenggara penyambutan dan 212 dalam hal ini PA-nya harusnya memberitahu kepada
para pendukungnya untuk Bung Rasman, mereka kita supaya harus taat dan patuh pada lalu lintas. Gitu Ya, loh. kita harus break. Nanti kita akan dalami lagi soal penegakan hukum yang Anda catat tadi. Dan kita juga akan berikan kesempatan untuk Pak Slamet menjawabnya. Kami akan kembali dengan dialog yang kami akan lanjutkan saat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia. Kembali ke Bung Rasman, masih ada lagi catatan yang belum disampaikan tadi, Bung Rasman? Iya, jadi begini, Pak Habib Rizik Syihab ini adalah seorang tokoh besar, seorang ulama karismatik, dan seorang imam besar. Artinya, beliau sebagai pemimpin harus menunjukkan kepada umat bahwa beliau tidak takut menghadapi satu persoalan hukum apapun. Nah, beliau itu sebelum berangkat ke Mekah, dulu kita mendengar berbagai informasi, Pak Habib Rizik Syihab ini statusnya dalam keadaan tersangka. Nah, menurut saya, dalam hal ini Pak Slamet Ma'arif dapat menjelaskan kepada publik, apakah status hukum Pak Habib Rizik Syihab ini sudah clear? Apakah beliau sekarang sudah tuntas, sudah SP3 semua, atau masih ada? Nah, karena itu menurut saya, para pendukung-pendukung Pak Habib Rizik Syihab, terutama pengacaranya, harus menjelaskan kepada publik bahwa posisi hari ini Pak Habib Rizik Syihab adalah untuk kasus ini telah SP3, kasus SP3, dan jika ada yang belum selesai, maka Pak Habib Rizik Syihab harus menyiapkan dirinya untuk diproses secara hukum. Karena bukan masalah jumlah manusia yang menjemput atau tidak, tapi demi equality before the law, demi kesamaan di mata hukum. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, saya ingin agar penjemputan yang berlebih-lebihan seperti tadi, misalnya mereka masuk ke jalan tol. Ini kan tidak boleh. Sampai dengan orang masuk busway, wakil presiden pun tidak boleh. Presiden pun tidak boleh, karena dibuat dalam peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, oleh karena itu maka, kalau dalam melaksanakan, katakanlah, pertemuan akbar di Istiqlal dan Monas sampai 5 juta atau 7 juta masa, tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas. Hari ini ada banyak korban. Orang yang tidak berangkat dari Garuda, saya lihat tadi di TV, ada Citylink, ada Lion, sehingga mereka harus mengembalikan. Ini bagaimana pertanggungjawaban Catatan Anda. terhadap orang-orang yang tadinya. Baik, silakan Pak Slamet untuk menjawab pertanyaan dari Bung Rasman. Apakah status hukum dari Habib Rizik Tapi Syihab sebelum sudah dijawab, ini kita sampaikan dulu informasi ini. Setelah tiba di Jakarta, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab telah memiliki sejumlah agenda, mulai dari menghadiri acara Maulid Nabi hingga menikahkan putrinya Najwa Shihab. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi tadi. Pendukung Rizik yang sejak pagi menunggu pun menyambutnya. Setelah tiba di Jakarta, Rizik Syihab telah memiliki agenda yang sebelumnya telah diatur ketika masih berada di Arab Saudi. Rizik akan beristirahat beberapa hari di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian Jumat 13 November 2020, Rizik akan mengikuti sholat subuh bersama dan menghadiri acara Maulid Nabi di kediaman Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya Rizik akan menuju ke Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah di Megamendung Bogor, Jawa Barat untuk meninjau pembangunan pondok. Kemudian pada Sabtu 14 November, Rizik akan menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Al-Aidrus di kediamannya di Petamburan. Acaranya akan digelar malam hari setelah Isya. Syarifah Najwa Shihab adalah putri keempat Rizik dari pernikahannya dengan Syarifah Fadlun bin Yahya pada 11 September 1987 silam. Pernikahan anak keempat Rizik rencananya akan dihadiri oleh keluarga, sahabat, para ulama, dan pendukung Rizik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sesuai dengan tayangan tadi diinformasikan bahwa Rizik Syihab akan menghadiri pernikahan anaknya Syarifah Najwa Shihab. Apakah betul itu akan menghadiri, Pak Slamet? Oh iya, jadi sesuai dengan agenda beliau 3 hari ini kan akan istirahat, akan lepas tangan dengan keluarganya, tidak akan keluar rumah di Petamburan. Baru hari Jumat setelah beliau istirahat akan menghadiri acara Maulid Nabi, dan Sabtu malam Ahadnya akan menikahkan putrinya pada acara Maulid Nabi juga yang diselenggarakan oleh DPP EPI. Itu memang agenda yang sudah direncanakan ya. Setelah Jumat meresmikan masjid juga di Megamendung di pesantren beliau. Nah, kembali ke tadi yang Bang Rasman sampaikan, saya mengikuti perjalanan Habib Rizik tadi persis
sejak keluar bandara sampai ke Petamburan. Jadi saya lihat fakta di lapangan langsung. Yang pertama yang saya sampaikan, mungkin pertimbangan pihak kepolisian karena keadaannya darurat, sehingga pengendara motor diizinkan masuk. Kenapa? Karena yang mengawal kami di depan adalah pihak kepolisian yang menggunakan lebih dari 10 motor mengawal imam besar setelah mobil rider. Nah, sehingga ketika polisi pun mengawal kami dengan motor masuk tol, maka ya tidak salah juga kan, kemudian pengendara lain ikut mengawal, mengiringi Habib Rizik di jalan tol. Nah, sepanjang jalan, saya justru melihat banyak pengemudi truk, pengemudi bis yang turun kemudian meneteskan air mata, menangis sambil meneriakan, Habib kami rindu, Habib kami kangen. Bahkan pedagang-pedagang asongan kami lihat semuanya menyapa. Begitu itu bedukan. Jadi suasana sangat berbeda dengan yang tadi Bang Rasman sebutkan di lapangan. Semua lapisan masyarakat turun, semua lapisan umat itu dengan berbagai profesi, banyak yang menangis, banyak yang meneteskan air mata sambil melambaikan tangan menyapa Habib Rizik, Habib kami rindu, kami kangen. Itu fakta yang kami temui sepanjang perjalanan sampai dengan Petamburan. Begitu. Adapun ada ekses-ekses kecil tadi, kan saya sudah bilang, mohon maaf lahir batin, itu di luar dugaan, di luar kemampuan kami. Karena kami sudah semaksimal mungkin juga mengerahkan laskar untuk bisa menertibkan. Karena begini, situasi dan perasaan umat itu hari ini sangat berbeda. Sehingga kami harus hati-hati betul supaya suasana tetap kondusif. 3,5 tahun mereka merindukan sang pemimpinnya, merindukan imamnya. Rela jalan kaki, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Sebuah perasaan yang luar biasa hari diungkapkan. Sehingga meredam perasaan itu supaya tetap kondusif, kami harus hati-hati betul. Ya, sehingga di lapangan, alhamdulillah, sampai dengan Petamburan itu bisa kami jaga, suasana kondusif, tidak ada apapun. Ada pula ekses kecil tadi, mata dan sebagainya, kami mohon maaf lahir batin di luar dugaan kami. Ya. Pak Slamet, yang berikutnya, masalah proses hukum. Jadi saya aneh juga, Bang Rasman kok kayak pihak kepolisian, dikit-dikit urusan hukum itu urusan hukum. Jadi kalau sepakat bahwa kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, nggak usah komentar dulu kalau belum ada pihak kepolisian mengungkap tentang urusan hukum. Karena faktanya hukum yang diproses, dengarkan dulu. Karena faktanya kasus hukum yang diproses oleh pihak kepolisian, baik Bandung atau fitnah dan mesum, itu sudah SP3. Sebentar Bang Rasman, biarkan ini waktu saya, nanti giliran antum yang bicara. Dengarkan dulu. Jadi faktanya, kan kita udah tahu, kasus hukum yang diproses oleh kepolisian tentang Habib Rizik, masalah fitnah chat mesum sudah SP3, artinya sudah terbukti nggak bersalah, nggak ada masalah, sudah selesai. Kemudian kasus Bandung juga udah SP3. Sudah diumumkan oleh pihak kepolisian. Hormati dong keputusan kepolisian. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Adapun nanti ternyata pihak kepolisian menemukan ada kasus hukum, ya biarkan kepolisian aja, jangan komentar dulu. Itu serahkan kepada kepolisian yang seolah-olah mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus hukum yang sampai sekarang nggak diproses. Nggak boleh begitu. Ya. Oke, silakan Bung Rasman. Saya jawab ya. Ya, silakan. Baik, saya mengatakan bahwa sebelum Habib Rizik berangkat ke Arab Saudi, beliau itu dulu terkait dengan masalah hukum. Dan saya katakan, idealnya ini diumumkan. Kalau Pak Slamet Ma'arif mengatakan bahwa saya bukan penegak hukum, saya penegak hukum Pak. Saya lawyer. Lawyer itu penegak hukum. Penegak hukum itu kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian KPK, kemudian lawyer atau advokat. Kita penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang equality before the law, menurut saya Habib Rizik Syihab harus diproses kalau masih ada persoalan hukum. Maka idealnya kalau Pak Slamet mengatakan bahwa beliau sudah tidak ada masalah hukum lagi, saya ingin agar Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengumumkan secara resmi bahwa status hukum Haji Habib Rizik Syihab harus diperjelas. Oke, poinnya sudah kami tangkap. Terima kasih. SP3, ya, terima kasih.
Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Bang Rasman dan juga Pak Slamet Ma'arif. Mohon maaf durasi kita terbatas. Apapun itu, status hukum harus diperjelas dan semua sama di mata hukum demi penegakan hukum.